Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, kami akan mempresentasikan chapter 8. Judul chapternya itu Return on Invested Capital and Profitability Analysis. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Gita Fitri, ada Sinta Eka, dan ada Zevin. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke soal tanya jawab. Kita dapat latihan dari exercise 74. Itu soalnya itu dia diketahui ada balance sheet dari Barrier Corporation, ada statement of income and retained earnings, terus ada additional information-nya juga, dan kita tuh harus hitung amounts-nya gitu, cash collected-nya tahun kedua, cash payment on account payable tahun kedua, cash receipt, terus ada cash payment for non current asset cash dari year 2. Jadi masing-masing 2 tahun. Untuk yang pertama itu jawabannya beginning balance-nya, piutangnya tuh ada 305.000. Terus net sales-nya ada 1.937.000. Total potential receipt-nya itu 2.242.000. Ini dalam US dollar. Terus ending balance dari piutangnya itu dikurangin 295.000. Jadi cash collected from sales atau cash yang terkumpul dari sales itu sebesar 1.947.000 dolar. Terus untuk yang B, ending balance-nya atau persediaan akhir inventory-nya itu 549.000 dolar. Cost of sales-nya, biaya penjualannya itu ini ditambah 1.150.000. Lalu totalnya itu jadi 1.699.000 juta. Iya, iya. Terus beginning balance of inventory, sediaan awal inventory-nya itu 431.000, jadi dikurang. Jadi total purchase-nya itu 1.268.000. Nah, habis itu ada beginning balance of account payable. Ada persediaan awal dari utangnya. Itu sebesar 563.000. Purchase yang dari atas, dari sebelumnya itu sebesar 1.268.000. Kira ditambah. Jadi total potential payment-nya itu sebesar 1.831.000. Ending balance-nya dari piutangnya itu dikurangi 604.000, dan cash payment untuk piutang itu sebesar 1.227.000. Yang C itu ada issuance of common stock 81.000 ditambah sama issuance of treasury stock. Jadi total non-operating cash receipt-nya 98.000. Kalau yang D itu ada increase di land atau di tanah itu sebesar 150.000. Increase atau penambahan di plant and equipment itu 18.000. Jadi total payment untuk non-current asetnya itu 168.000. Next. Di exercise 7.6 itu ada pertanyaan, tunjukkan apakah setiap transaksi dan peristiwa. Yang pertama, sumber uang tunai. Yang kedua, penggunaan uang tunai. Yang ketiga, penyesuaian yang mengarah ke sumber atau penggunaan uang tunai. Lalu asumsikan format tidak langsung. Cantumkan juga penempatannya dalam laporan arus kas. Operasi itu O, pembiayaan itu F, investasi itu I, signifikan non-kas itu NCS, non-kas tidak signifikan itu NCN, atau tidak berpengaruh itu NE. Nah, dari soalnya itu exercise 76 itu ada dari A sampai J. Yang A itu pertanyaannya decrease in inventory. Jadi pengurangan di inventory itu masuknya dia ke store sama adjustment. Jadi kategorinya dia di operasi. Lalu yang B itu paid current portion of long term debt. Long term debt itu masuknya ke F. F itu pembiayaan. Terus yang C itu pertanyaannya retire treasury stock. Stok itu masuknya ke NCN. Jadi non-cash tidak signifikan. Lalu yang D itu purchase marketable securities. Sekuritas yang non-current kan. Jadi yang D itu masuknya ke I, itu investasi. Lalu yang E itu issue bonds for property. Nah, bonds buat property itu yang masuknya ke NCS. Non-cash. Lalu yang F declare stock dividend. Dividen itu maksudnya ke NCS. Non-cash yang tidak signifikan juga. Terus G itu sell equipment for cash. Jadi menjual equipment secara cash itu masuknya ke NCN. Non-cash yang tidak signifikan juga. Lalu
convert bonds to preferred stock. Jadi yang H itu masuknya ke NCS, significant non-cash. Terus untuk I sama Z sama J itu purchase inventory sama decrease in account payable. Dua-duanya itu masuk ke NE, yaitu tidak berpengaruh. Next, kita masuk ke problem 72. Jadi kita diminta untuk melihat laporan kas dari Campbell Soup Company. Jadi laporan kasus arus kasnya itu di lampiran A. Nah, pertanyaannya, ubah laporan arus untuk 10 tahun 10 untuk melaporkan kasnya dari operasi dengan metode langsung. Tujuan penugasan ini, asumsikan Campbell melepaskan divisi di tahun 10 yang memiliki 7,5 juta dolar dan kerugian setelah pajak sebesar 5,3 juta, dan kerugian tersebut termasuk dalam biaya. Penyajian CFO harus mencakup pendapatan dan biaya yang dihentikan beroperasi di tahun 10. Nah, di sini terlihat worksheet to compute cash flow from operation in millions, direct inflow outflow presentation Campbell Soup ended 29 Juli year end. Diketahui ada net sales-nya sampai ke cash flow dari collection itu sebesar yang di report itu 6.145, yang di adjustment itu ada 7,5, jadi yang hasil revisinya itu 6.152,9. Untuk cash disbursement itu dia reportnya 5.704,4, adjustmentnya 7,5, jadi hasil revisinya itu sebesar 5.711,9. Jadi hasil akhirnya cash flow from operation itu yang di report itu 448,4, dan yang hasil revisinya juga 448,4, jadi balance. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Materinya itu yang pertama-tama kita akan ngebahas tentang return on invested capital. Hubungan antara laba dengan investasi modal yang disebut pengembalian atas investasi modal atau return on invested capital atau ROIC, atau pengembalian atas investasi return on investment atau ROI, mungkin merupakan ukuran kinerja perusahaan yang dikenal luas. Ukuran ini dapat yang pertama membandingkan keberhasilan perusahaan atas pengelolaan investasi modal. Yang kedua, memungkinkan kita menilai pengembalian perusahaan relatif terhadap resiko investasi modal. Dan yang ketiga, membandingkan pengembalian atas investasi modal dengan pengembalian investasi yang alternatif. Next. Lalu kita masuk ke hubungan-hubungan ROI. Yang pertama, ROI ini berhubungan dengan pendapatan atau ukuran performa lain kepada tingkatan perusahaan dan sumber keuangan. Yang kedua, ROI membolehkan melakukan perbandingan dengan alternatif kesempatan investasi. Resiko investasi diharapkan untuk menghasilkan ROI yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ROI berpengaruh pada kecakapan suatu perusahaan untuk mencapai kesuksesan, menarik keuangan, membayar kembali kreditor, dan menghadiahkan pemilik. Next. Pentingnya ROI apa sih? Yang pertama itu ada mengukur efektivitas manajerial. Yang kedua ada mengukur profitabilitas. Yang ketiga ada ukuran untuk perencanaan dan pengendalian. Next. Mengukur efektivitas manajerial yang tadi pentingnya ROI. Yang pertama tuh apa sih? Manajemen bertanggung jawab untuk semua aktivitas perusahaan. Lalu ROI itu pengukuran dari keefektifan manajerial dalam aktivitas bisnis. Dan ROI itu tergantung pada keahlian, sumber daya, kepintaran, dan motivasi dari manajemen. Next. Mengukur profitabilitas. ROI adalah indikator dari keuntungan suatu perusahaan. ROI menghubungkan kunci dari ukuran rekapitulasi, yaitu keuntungan dengan keuangan. Lalu ROI menyampaikan pengembalian pada modal investasi dari perspektif keuangan yang berbeda-beda. Next. Nah, ukuran perencanaan dan pengendalian, yaitu ROI membantu manajer dengan yang pertama ada planning atau perencanaan, budgeting atau pembiayaan, coordinating activities atau pengordinasian, evaluating opportunities atau pengevaluasian, dan yang terakhir ada kontrol. Nah, rumus ROI itu income dibagi invested capital. Nah, modal investasi yang ditegaskan itu yang pertama, tidak adanya ukuran universal dalam modal investasi, dan yang kedua, perbedaan ukuran pada modal investasi menggambarkan berbedanya perspektif pengguna. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zefrian Triadi. Silakan.
Terima kasih kepada Gita Fitri. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang alternatif pengukuran dari modal investasi. Pengukuran biasa itu terbagi ada dua. Yang pertama ada net operating asset, yang kedua ada stockholder equity. Nah, net operating asset perspektifnya adalah kepemilikan perusahaan seluruhnya dinamakan return of net operating asset atau RNOA. Nah, RNOA ini ada dua. Yang satu ukuran efisiensi operasi atau performa, yang kedua digambarkan return of on net operating asset atau tidak termasuk aset keuangan atau hutang. Common equity capital, yang pertama itu ada perspektifnya adalah pemegang modal atau saham, yang kedua menggambarkan efek dari hutang modal pada pemegang saham, yang ketiga adalah tidak termasuk semua transaksi hutang dan modal istimewa. Nah, rumusnya itu untuk common equity capital, net income less preferred dividend dibagi average common equity. Perhitungan modal investasi. Satu, perhitungan biasanya dilakukan dengan menggunakan rata-rata modal yang tersedia pada periode tersebut. Ya, rumusnya investasi awal ditambah investasi akhir dibagi 2. Yang ketiga, lebih akurat jika dilakukan per bulan atau per kuartal. Selanjutnya, penyesuaian modal investasi dan jumlah income. Ada beberapa perhitungan yang membutuhkan analisis untuk dilakukan penyesuaian. Yang kedua, beberapa penyesuaian dibutuhkan dalam melakukan analisis terhadap pengembalian investasi atau ROI. Yang selanjutnya, return on net operating asset atau RNOA, rumusnya NOPAT dibagi beginning NOA ditambah ending NOA dibagi 2. Di mana NOPAT adalah NOPAT sama dengan operating income dikali 1 dikurangin tax rate. Nah, untuk NOA itu sama dengan net operating asset. Return on common equity atau ROCE, rumusnya net income dikurang preferred dividend dibagi beginning equity ditambah ending equity dibagi 2. Di mana equity sama dengan stockholder equity dikurang preferred stock. Selanjutnya, disaggregating RNOA. Rumusnya NOPAT dibagi average NOA sama dengan NOPAT dibagi sales dikali sales average NOA. Operating profit margin. Titik 2, mengukur profitabilitas operasi terhadap penjualan. Operating asset turnover adalah pengukuran keefektifan penjualan dari aset operasi. Operating leverage dalam RNOA. RNOA sama dengan NOPAT dibagi sales dikali sales dibagi average OA dikali 1 ditambah OLEV. OA adalah operating asset, untuk OLEV adalah operating liability leverage ratio. Profit margin dan aset turnover saling berkaitan. Yang pertama adalah operating margin merupakan fungsi penjualan dan beban operasional. Rumusnya itu adalah selling price dikali unit sold. Turnover juga merupakan salah satu fungsi penjualan, sama dengan adalah sales dibagi aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Baik. Berikutnya pemisahan profit margin. Yang pertama rumusnya operating profit margin atau OPM sama dengan NOPAT dibagi sales. Yang kedua pre-tax PM sama dengan pre-tax sales PM plus pre-tax order PM. Pre-tax sales PM sama dengan grossir margin per sales dikurangi selling expense per sales dikurang administration expense per sales dikurang R dan D per sales. Pre-tax order PM sama dengan equity income per sales plus special item per sales. Pemisahan margin laba. Gross profit margin mencerminkan laba kotor sebagai presentase dari penjualan. Yang kedua, mencerminkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan atau mempertahankan harga jual. Yang ketiga, penurunan margin mungkin menunjukkan bahwa kompetisi telah meningkat atau produk perusahaan ini telah menjadi kurang kompetitif atau keduanya. Yang berikutnya, pemisahan aset turnover. Yang pertama, aset turnover mengukur intensitas dengan perusahaan yang memanfaatkan aset. Yang kedua, ukuran
utilitas aset. Yang paling relevan adalah penjualan karena penjualan pada dasarnya adalah laba. Rumusnya sales per average net operating asset. Kemudian akun receivable turnover mencerminkan beberapa kali piutang rata-rata dikumpulkan. Rasio yang terkait yaitu average collection period. Yang kedua, inventories turnover mencerminkan berapa kali persediaan rata-rata dikumpulkan. Rasio yang terkait yaitu average inventory days outstanding. Berikutnya long term operating asset turnover mencerminkan produktivitas aktiva operasi jangka panjang. Account payable turnover mencerminkan seberapa cepat hutang dibayar rata-rata. Rasio yang terkait yaitu average payable days outstanding. Pemisahan aset turnover, account receivable turnover sama dengan sales per average account receivable. Kemudian average collection period sama dengan accounts receivable per average daily sales. Kemudian inventory turnover sama dengan cost of goods sold per average inventory. Kemudian average inventory days outstanding sama dengan inventory per average daily cost of goods sold. Long-term operating asset turnover sama dengan sales per average long-term operating assets. Kemudian account payable turnover sama dengan cost of goods sold per average account payable. Average payable days outstanding sama dengan account payable per average daily cost of goods sold. Net operating working capital turnover sama dengan net sales per average net operating working capital. Kemudian peran dalam equity valuation yaitu rumusnya V T sama dengan BPT plus N T plus 1. Hal ini dapat disajikan kembali dalam bentuk future ROCE yaitu VT sama dengan BFT plus ROCE T plus 1 dikurang K BFT per 1 plus K ditambah ROCE T plus 2 min K BFT plus 1 per 1 plus K kuadrat, di mana ROCE sama dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa setelah dividen preferen dibagi dengan beginning of period common equity. Pemisahan ROCE. ROCE sama dengan RNOA plus LEV kali spread. Kemudian leverage dan ROCE. Leverage mengacu pada tingkat modal yang diinvestasikan dari selain pemegang saham biasa. Jika perusahaan mendapatkan pengembalian atas aset operasi yang lebih tinggi daripada biaya utang yang mendanai aset tersebut, kelebihan pengembaliannya akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Semakin besar perbedaan antara pengembalian common equity dan pemasok modal lainnya, semakin sukses perdagangan ekuitas tersebut. Terus menilai pertumbuhan equity. Equity growth rate sama dengan net income dikurangi preferred dividends min dividend payout per average common stockholders equity. Mengasumsikan laba retensi dan pembayaran dividen yang konstan dari waktu ke waktu. Kemudian menilai tingkat pertumbuhan common equity melalui retensi laba. Kemudian sustainable equity growth rate sama dengan ROCE dikali 1 min payout rates. Pertumbuhan internal perusahaan tergantung retensi laba dan pengembalian yang diperoleh dari laba yang ditahan. Selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.